Ketika saya makan dengan teman atau keluarga, pasti ditanya, kok nggak ada nasinya? Dan pasti timbul pertanyaan-pertanyaan. Apa gak lemas? Lagi dia? Apa otaknya gak lemot? Apa gak sakit? Saya jawab enggak. Saya tidak kurus kering karena saya tidak makan nasi. Saya juga masih bisa berpikir jernih. Terlepas dari semua itu, saya ceritakan dulu latar belakang saya kenapa saya tidak makan nasi. Pada awal Agustus kemarin, ketika bangun tidur, tiba-tiba pandangan mata saya kabur dan tidak bisa melihat jelas objek yang agak jauh. Dan itu saya biarkan sampai 2 hari. Tapi kok makin hari makin kabur pandangan saya. Sampai saya tidak bisa melihat jelas sama sekali. Pandangan saya hanya sebatas rentangan jangkauan tangan saya. Sisanya kabur. Kemudian saya pun menaruh curiga ke diabetes karena saya juga merasa sering pipis. Saya ambil tes alat gula darah yang saya punya dan hasilnya mengejutkan karena hasilnya hanya bertuliskan high. Saya pun mengulanginya dan hasilnya masih tetap sama, high. Saya lakukan tes ini di tempat lain dengan alat yang berbeda juga sama. Sampai saya beli alat baru sekalipun hasilnya pun tetap sama. Dan ini pasti saya beneran diabetes, bukan alatnya yang rusak. Saya pun lantas ke rumah sakit dan berkonsultasi dengan dokter saat itu, serta mendapatkan pengobatan. Saat itu yang saya pikirkan adalah anak saya masih kecil, dan diabetes ini bukan main-main. Ini adalah ibu dari semua penyakit. Saya mempunyai sepupu yang lebih muda dari saya, dan itu meninggal karena diabetes. Saya juga punya sepupu yang lebih tua dari saya, itu juga meninggal karena diabetes. Bahkan ibu saya sendiri meninggal karena diabetes. Pada saat itu, angka diabetes saya ketika diukur di rumah sakit terukur 555 mg per desiliter. Dan sebelumnya ketika tidak bisa terukur itu pasti di atas 600 mg per desiliter karena alat ukur yang saya punya itu kemampuan ukurnya hanya maksimum sampai 600 mg per desiliter. Tapi tidak cuma itu saja, pada waktu detensi juga tekanan darah saya tinggi 159 per 110. Dan dokter mengatakan kondisi saya ini berbahaya kalau saya tidak berubah. Kemudian saya berpikir untuk tidak mengkonsumsi nasi, karena ketika saya mencoba berpikir alasan saya apa untuk tidak berhenti makan nasi, saya tidak bisa menemukan alasan yang tepat. Rasanya nasi itu ya gitu-gitu aja, tidak begitu nikmat. Dan kalau dipikir misalnya kalau kita makan nasi pakai rendang, itu yang enak nasinya atau rendangnya? Oh iya, yang bikin enak lauknya, pelengkapnya. Gak ada nasinya. Buktinya gak ada orang makan nasi terus nasi aja gitu tanpa ada lauknya atau pelengkapnya gitu. Manfaat nasi juga biasa-biasa aja. Kandungan nasi kan cuma karbohidrat, seratnya sudah hilang, dibuang. Vitamin dan mineralnya juga sudah kebuang karena berasnya habis digiling, diputihkan, dibersihkan. Jadi manfaat-manfaat lainnya juga sudah tinggal kandungan glukosa saja. Jika dalam hidup ini saya diberikan 2 pilihan antara makan nasi saja atau lauk pauk saja tanpa nasi, jelas saya pilih lauk pauk saja tanpa nasi. Kemudian saya menjalaninya. Dan hari demi hari gula saya menurun secara signifikan, diikuti dengan kemampuan melihat saya yang berangsur-angsur kembali. Saya tidak mengkonsumsi obat diabetes lagi, dan di luar prediksi tekanan darah saya juga ikut turun dan normal. Badan saya jauh lebih baik, lebih enak, tidak gampang ngantuk, dan tidak lagi bolak-balik pipis. Dan saya merasa lebih fokus. Dan jika saja saya tahu apabila saya merasa seperti ini ketika saya meninggalkan nasi, mungkin saya akan meninggalkan nasi sejak dulu. Kalau ditanya, cobaannya berat nggak sih? Gak makan nasi? Cobaannya berat. Seperti orang yang berada di tempat yang salah, seperti yang berada di planet yang salah, di mana orang-orang yang lain makan nasi dan kita nggak makan nasi. Tapi kembali lagi, karena saya punya tujuan, saya pengen diabetes saya sembuh dan kepingin sehat. Saya nggak mau mati muda. Ketika saya melihat orang makan nasi, saya bilang ke diri saya sendiri bahwa saya sudah pernah makan nasi, tapi kondisi saya tidak membaik dengan saya makan nasi. Dan sekarang saya sedang menjalankan sesuatu yang berbeda. Dan itu kondisinya lebih baik. Jadi saya lebih memilih untuk menghormati apa yang Anda makan. Dan saya juga minta tolong
untuk hormati apa yang saya makan. Jadi kita bisa ngobrol bareng dengan menu yang berbeda, nggak ada masalah. Kalau berdebat saya tidak mau, tapi kalau diminta menjelaskan, saya akan jelaskan. Dan bonusnya adalah berat badan saya turun dan berada di level berat badan ideal. Berat badan saya sebelum sakit sekitar 74-75 kilo, dan setelah 2 bulan berat badan saya menjadi 63-64 kilo. Jadi itu pengalaman saya ketika saya sudah tidak lagi makan nasi. Dan apa yang saya rasakan, kemudian apa manfaat positif yang saya dapatkan, saya doakan Anda semakin sehat dan rezekinya semakin lancar. Jangan lupa like, share, and subscribe agar makin banyak orang mendapatkan motivasi dan manfaat. Saya Irwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.